5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Kembali kita sama-sama mengikuti persekutuan online BMC Teenagers kita. Sungguh luar biasa, kita yakin penyertaan Tuhan sungguh sempurna di dalam kehidupan hari lepas hari. Mungkin ada pergumulan, ada kesulitan yang kita hadapi, tapi kita sama-sama yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Teman-teman, sebelum kita mulai persekutuan kita di pagi hari ini, mari kita ambil waktu bersatu teduh sejenak. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah begitu senantiasa baik, Engkau Allah senantiasa begitu memperhatikan keadaan kami. Walaupun kami sedang mengalami kesusahan, kami sedang mengalami kesulitan, kami mengalami pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan dapat dan mampu menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan di hari ini. Terima kasih kami dapat menghirup udara yang segar. Kami juga dapat sama-sama mengikuti persekutuan. Biarlah melalui persekutuan kami di hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan memimpin. Doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyikan satu lagu, Waktu Tuhan. Bila Kau izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kita yakin itulah waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sama-sama kita katakan, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti akan
Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa, kita selalu merindukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Pertama, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari sama-sama kita doakan terus untuk studi dan sekolah kita. Kita rindu sekolah dan studi kita juga dapat tetap berjalan dengan baik. Kita doakan juga untuk kesehatan setiap kita dan keluarga kita juga selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Selanjutnya kita mari sama-sama mohonkan kepada Tuhan, mungkin ada harapan, ada sesuatu yang ingin kita tunaikan kepada Tuhan. Mari kita juga sama-sama dapat doakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru, hari yang begitu luar biasa, di mana kami juga dapat tetap merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat sama-sama bersekutu. Kami juga hari ini dapat sama-sama datang ke hadapan-Mu yang kudus, menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk studi setiap kami sebagai anak-anak remaja secara khusus di situasi dan kondisi saat ini. Kami rindu kami juga dapat tetap studi dan belajar dengan baik walaupun di rumah secara online. Kami rindu apa yang kami pelajari juga kami dapat mengerti dan pahami, sehingga kedepannya kami juga dapat menjadi orang-orang yang luar biasa dan berhasil. Kami berdoa juga di dalam nama Tuhan Yesus untuk kesehatan setiap kami dan keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat merindukan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan menaungi untuk setiap kami, sehingga kami juga dapat memperoleh kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus juga menyerahkan untuk tim dokter, tim medis yang selalu berjuang pagi, siang, dan malam menangani, mengobati pasien yang tertular virus COVID-19. Engkau Allah juga melindungi setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap permohonan dan kerinduan setiap kami. Mungkin dari antara kami ada yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami kesulitan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah saja menolong. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, waktu Tuhan pasti, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Muse Adu. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari taruh pikiran kita, hati kita, mata kita untuk tertuju pada pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menerangi hati dan pikiran kami.
dan memberikan pengertian yang mendalam ketika kami mendengarkan firman-Mu, baik yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan melalui ibadah online saat ini. Diberkati, dikuatkan, ditegur, diajar, dituntun menuju jalan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan, rancangan-Mu bukan rancanganku, jalan-Mu bukan jalanku. Artinya jalannya Tuhan berbeda dengan jalannya manusia. Karena itu kita harus memahami bagian apa yang diminta menurut jalannya Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Itulah sebabnya dia memberikan nasihat-nasihat kepada semua orang termasuk orang percaya pada saat ini. Dan firman Tuhan dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti dari jalan itu adalah cara, langkah, perjalanan, petunjuk, dan perilaku. Itulah sebabnya ada satu kalimat dalam Amsal 14 ayat 12. Ada orang yang menyangka jalannya lurus. Atau jalan yang disangka orang. Disangka orang. Tolong garis bawahi. Kata disangka orang. Jadi orang bisa menyangka itu baik, nggak taunya jahat. Atau orang itu menyangka itu aman, nggak taunya bahaya. Contoh orang naik mobil masuk jurang. Orang naik motor ditabrak oleh mobil gitu ya. Orang naik kapal laut tenggelam. Orang naik pesawat ada badai, ada turbulence, lalu pesawat itu jatuh. Jadi tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Bahkan orang berpikir kok gitu di rumah aja. Nggak taunya ternyata ada orang yang di rumah ya. Kebetulan rumahnya itu di pinggir jalan diseruduk oleh truk yang nyasar. Lalu orang yang di dalam rumah itu meninggal dunia. Artinya bahwa tidak ada yang aman di dunia ini. Bahkan ada orang yang berpendapat gitu ya. Dengan adanya COVID-19 atau Corona gitu ya. Orang berpendapat dengan berolahraga tidak mungkin kena COVID. Itu ungkapan dari seorang presiden bernama presiden dari Brasil. Yang mengatakan tidak mungkin saya ini orang yang berolahraga. Gak mungkin kena virus corona. Ternyata presiden Brasil itu terkena COVID-19. Bukan hanya presidennya, istrinya pun juga kena. Lalu anak sulungnya kena. Berarti saudara jangan menganggap remeh virus ini yang kecil yang tidak ketahuan tapi begitu luar biasa dahsyatnya. Memakan banyak korban di seluruh dunia. Ada juga orang yang berprasangka gitu ya. Berprasangka kalau dia itu menganggap bahwa ya mencoba-coba juga gak apa-apalah. Contohnya merokok. Padahal di kotak rokok itu ada berbunyi merokok membunuhmu. Bahkan ada tertulis banyak sekali berbagai-bagai penyakit di dalam kotak rokok itu. Tetapi entah perempuan kah, entah laki-laki kah, semuanya merokok. Mulai pernah ya Mukse melihat ada anak SD merokok, anak SMP merokok, anak SMA merokok, anak SMK merokok. Semoga yang menyaksikan ibadah online saat ini jangan merokok ya. Sebab merokok itu membunuhmu. Sudah tahu tulisannya merokok membunuhmu, tetap aja dilakukannya. Aneh tapi nyata oleh dunia ini. Tapi juga ada orang supaya kita itu lepas dari masalah, dari stres dan sebagainya, maka dia terlibat dalam narkoba. Dia mencoba sekali, enak, enjoy gitu ya, fly, tapi ada masalah lagi gitu. Lama-kelamaan dia kecanduan dan akhirnya overdosis.
Menurut BNN, setiap hari itu 50 orang meninggal. Jadi kalau setiap bulan, kalikan aja 50 kali 30 hari, 1.500 orang meninggal karena narkotika atau narkoba. Atau ada orang yang sekarang ini gila dengan gadget ya. Saat ini teman-teman semuanya ini ya, sekolah online, ibadah online, mungkin ada yang menonton lewat handphone gitu ya. Lama-kelamaan ya kita menjadi candu. Coba ya saya mau tanya ya kepada kita semua, ya kan? Ada nggak di antara kita waktu bangun tidur berdoa? Waktu bangun tidur beresin tempat tidur. Yang pertama kali yang dicari apa? Ayo, jawab. Handphone, gadget. Ya kan, kita mesti lihat dulu ada yang jawab nggak WA saya, ada yang jawab nggak Instagram saya, atau kita bikin Instagram story gitu ya, bahkan kita mau menjadi selebgram. Hebat sekali gitu ya. Lalu update status di Facebook, sehari ini saya sedang mengikuti ibadah online PRMI Bethlehem. Tapi kita tahu nggak apa yang membuat kita nanti kalau lama-kelamaan kita gunakan ini menjadi pacar kita, mungkin menjadi orang tua kita yang selalu menasihati kita, bahkan ini bisa juga menyesatkan kita dan membuat kita candu atau maniak terhadap gadget atau game. Dan ada beberapa dampak bagi mereka yang maniak atau candu terhadap gadget. Yang pertama, saudara. Yang pertama yaitu awareness berkurang. Artinya yaitu dia tidak sadar, kesadarannya berkurang. Lupa makan, lupa mandi, lupa bahwa hari ini sekolah online, belajar online gitu ya. Dan membuat dia tidak peduli dengan dunia sekitarnya, bahwa kamarnya itu seperti kapal perang. Sudah rusak, tapi yang dicari handphone, yang dicari ini, jadi tidak ada kesadaran sedikit pun. Awareness berkurang. Yang kedua, tidak dapat berempati. Apa sih empati itu? Empati itu artinya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh ya, orang kalau pegang gadget ya waktu naik transmusi, coba lihat deh teman-teman yang pernah naik transmusi atau naik kereta api atau ke bandara atau ke rumah makan, coba perhatikan semua ya. Padahal satu meja itu, satu keluarga gitu, papa, mama, anak-anaknya itu pegang handphone. Jadi semuanya komunikasinya handphone gitu ya. Dan dia tidak berempati dengan dunia sekitarnya. Bahkan dia ketawa sendiri, marah sendiri, jengkel sendiri gitu ya. Kecewa sendiri, nangis sendiri gitu ya. Setelah dia mendapatkan cerita-cerita yang ada di handphone ini. Jadi dia tidak dapat berempati dengan orang-orang di sekitarnya. Hal selanjutnya yang ketiga adalah tantrum saat dilepaskan dari kecanduan. Apa sih tantrum? Ada yang tahu nggak? Tantrum itu artinya begini, saudara. Yaitu ledakan emosi yang dirasakan oleh anak-anak atau orang dewasa yang memiliki masalah dalam emosional. Biasanya tantrum ini ditandai dengan sikap keras kepala, menangis dengan keras, marah-marah, dan sulit menenangkan diri. Ya, saya pernah punya seorang yang pernah tinggal dengan kita ya, anak remaja putri, lalu handphonenya kita sita karena dari pagi sampai malam pegang handphone terus telepon terus dan kerjaannya jadi berantakan gara-gara dia telepon sana sini. Pas kita sita, apa yang terjadi? Menangis dia. Jadi ini tantrum yang saat dilepaskan dari kecanduan. Bayangkan saudara, kalau misalnya saudara yang pakai wifi lalu nge-lag, kira-kira marah nggak? Pukul-pukul handphone kita. Padahal handphone kita nggak salah, tapi kita pukul-pukul, kita jengkel, kita kesel. Itu loh ya. Itu dia yang disebut dengan tantrum saat dilepaskan dari kecanduan. Yang keempat yaitu perkembangan lainnya terhenti. Perkembangan intelektual, kesehatan kita jadi menurun. Lalu perkembangan sosial untuk bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang kita stay at home gitu ya. Social distancing dan sebagainya. Bahkan semakin individualnya tingkat tinggi. Kita hanya bergaul lewat gadget ini.
Hal yang kelima adalah konsentrasi visual statis dan tak terlatih. Mungkin di antara kita sedang menyaksikan seperti ini, tapi konsentrasi kita tidak berkonsentrasi di sini. Kita konsentrasi kemana-mana lah. Kita konsentrasi ke WhatsApp teman kita yang mau kita jawab lah. Atau IG atau Instagram yang kita harus jawab lah dan sebagainya. Dan tak terlatih. Karena apa? Karena kecanduan gadget. Jadi hati-hati ya. Boleh dong kalau mau memberikan PR, boleh nggak ya kita cuma dibatasi waktunya gitu ya. Sampai jam 10 malam, setelah itu kita tidur, kita matikan gadget ini. Atau satu hari kita puasa tidak pegang gadget. Misalnya kita pilihlah hari Jumat gitu ya. Tidak pegang gadget dari sore sampai malam. Waduh, kalau begitu saya yakin Anda menderita kali ya. Tapi coba kita berusaha untuk tidak tergantung pada gadget. Rekan-rekan remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal selanjutnya saudara dikasihi, ada orang menyangka bahwa kekayaan, kekuasaan itu bisa mendapatkan kepuasan, hidup dan kebahagiaan selamanya di sorga. Ternyata tidak demikian, saudara. Ada seorang kaisar namanya Kaisar Alexander Agung. Dia pada usia 32 tahun dia sudah menaklukkan banyak bangsa bahkan benua. Benua Asia, benua Eropa sudah ditaklukkan dengan kekuasaan dia. Tapi usia 33 tahun dia kena penyakit yang sangat parah dan tidak dapat disembuhkan. Lalu mengakhiri ajalnya dia memberikan 3 wasiat. Wasiat yang pertama, nanti waktu peti jenazah itu dibawa, maka saudara harus melemparkan semua uang ke atas peti mati saya. Ternyata uang tidak bisa beli kesehatan saya. Yang kedua, nanti waktu iringan jenazah itu, maka iringan yang pertama di belakang saya adalah barisan dokter istana yang terbaik. Ternyata dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Dan yang ketiga, nanti peti sebelah kanan dan sebelah kiri dilobangkan, taruh tangan kanan saya dan tangan kiri saya di lubang itu. Dan ini memberikan petunjuk bahwa apapun yang saya raih di dunia ini akan saya lepaskan. Benar apa yang dibilang oleh Yesus. Apalah gunanya kita memiliki isi dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Ada lagi kalau misalnya dia terkenal ya, banyak followersnya di Instagram atau di Facebooknya yang mengikuti kegerakan dia menjadi artis yang sangat terkenal. Ternyata sesuatu yang dikasih, ada banyak artis yang bunuh diri. Ada artis yang ada di India itu bunuh diri, usianya masih muda-muda loh. Bahkan yang dibawa itu gambar itu artis-artis Korea yang bunuh diri cantik-cantik, usianya masih muda. Dan Alkitab katakan, mereka katakan kalau jalan yang terkenal disangka oleh mereka lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut atau kematian. Waduh, sangat sedih ya sesuatu dikasih ya. Atau ada orang yang mengira dengan berbuat baik, beramal, beribadah pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Ada orang kaya ya, sudah pemuda ya kan, tajir lagi, pinter lagi. Waduh, ini standarnya para wanita kali ya. Untuk pemuda sudah kaya, ganteng, tajir, mau nggak? Ya kan? Wah, semua cewek-cewek senang dengan itu ya. Satu saat dia bertemu dengan Yesus, lalu dia berlari, lalu dia sujud menyembahnya dan berkata, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku itu memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus katakan, apakah engkau sudah melakukan hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan barang orang lain. Dan hormatilah orang tuamu selagi engkau hidup. Wah, itu mah sudah saya lakukan sejak masih remaja. Masih ada enggak yang saya harus lakukan lagi? Masih. Satu lagi, supaya kamu sempurna. Yaitu jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Dan pemuda ini tinggalkan Yesus dengan penuh kecewa dan kesedihan. Karena apa? Banyak hartanya. Moral yang tinggi tidak menjamin orang masuk surga. Atau ada yang mengira dengan beragama Kristen pasti memperoleh hidup yang kekal. Wah, ternyata salah saudara. Jangan kita kira kalau kita beragama Kristen pasti masuk surga. Nggak ada ayatnya itu kan.
Bahkan ada seorang pemimpin agama namanya Nikodemus, pemimpin agama. Ya taruhlah kalau di Indonesia ini namanya Menteri Agama yang sekarang terkena COVID-19. Dia itu datang kepada Yesus, lalu Yesus bilang apa pada malam hari? Dia bilang adalah, kalau kamu dilahirkan kembali dari air dan roh, maka kamu masuk dalam kerajaan sorga. Itu pemimpin agama. Artinya sebelum Yesus ngomong, itu orang Nikodemus ini sudah dijamin tempatnya bukan di sorga. Tapi kalau kamu lahir dari air dan roh, maka kamu memperoleh hidup yang kekal. Wah, kalau demikian jalan yang lurus yang kayak gimana ya? Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada orang kaya tanpa Yesus? Ada. Ada orang terkenal tanpa Yesus? Ada. Ada orang pintar tanpa Yesus? Ada. Ada orang raja tanpa Yesus? Ada. Tapi tidak ada seorang yang ke sorga tanpa Yesus. Sebab ia satu-satunya jalan menuju sorga. Di sorga yang terpenting adalah ada Yesus dan ada pengikutnya. Dan tanpa Yesus, maka tanpa harapan, tanpa Allah di dunia ini. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada sepasang suami istri, sebut saja suaminya namanya Budi, lalu istrinya namanya Titi. Dia punya anjing namanya Blacky, saudara. Saking kesalnya dengan seekor anjing ini, maka si suami itu bawa anjing itu ketika istrinya sedang melakukan aktivitas di tempat yang lain. Dia bawa anjing itu 10 kilometer, dibuang anjing itu supaya dia tidak kembali lagi dengan aman gitu ya. Lalu ternyata anjing itu balik lagi ke rumahnya. Lalu dia bawa lagi anjing itu lebih jauh daripada 10 kilometer. Balik lagi. Wah, ini karena dia kesel lagi. Dia masukin tuh anjing. Lalu dibawa dengan mobil. Lalu dia belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan gitu ya. Lalu di ujung sana dia tinggalkan anjing itu. Lalu dia kesasar. Dia tersesat. Dia teleponlah istrinya. "Ti, si Blacky ada nggak di rumah?" "Tumben loh, tanya-tanya Blacky. Coba dong, kesini dong. Kasih tahu dia jalan ke rumah gimana." Si Budi tersesat. Apa pelajaran untuk kita semua? Kesasar di dunia ini sangat sengsara loh. Apalagi kita pilih jalan yang salah menuju keselamatan. Lebih sengsara lagi karena akan menuju kepada neraka. Jalan yang lurus hanya satu-satunya, yaitu melalui Yesus Kristus. Yesus katakan, "Akulah jalan." Dan setiap yang percaya, yang mau bertobat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu, terima Dia dalam hidupmu, maka engkau memperoleh pengampunan. Dan terlebih lagi, Yesus tinggal dalam hatimu dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Mau, saudara? Ikut di dalam jalannya supaya engkau dipimpin olehnya. Sebab barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Mau, saudara? Kalau mau, taruh tangan kananmu di dadamu dan saya akan berdoa untukmu. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan terutama kepada mereka yang sudah ambil keputusan ikut Tuhan Yesus. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai jalan yang lurus. Karena tidak ada jalan lain selain Yesus menuju kepada kerajaan sorga. Biarlah Engkau hadir dalam tiap hati mereka yang ambil keputusan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, berkati studi kami, berkati kedua orang tua kami, berkati masa depan kami. Tuntun kami Tuhan, pimpin kami ke jalan-Mu yang mulia.
Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.